Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ardifa Putri dengan NIM 22002230 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Akan menuntaskan mata kuliah Manajemen Humas yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD, yaitu mengenai tujuan, fungsi, serta ruang lingkup Public Relation. Setelah kita membahas tentang apa itu public relations, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan, fungsi, dan ruang lingkup dari public relations itu sendiri. Yang mana dapat kita ketahui bahwa public relation itu yaitu salah satu kegiatan pengelolaan komunikasi dan informasi dalam menciptakan saling pengertian antara satu lembaga atau organisasi dengan publik. Selanjutnya, tujuan public relations menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Charles S. Steinberg. Tujuan dari public relations adalah menciptakan opini publik yang favorable tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Dimok Marshall CS, tujuan dari public relations dibagi menjadi dua, yang secara positif dan secara defensif. Secara positif yaitu berusaha untuk mendapatkan dan menambah penilaian dan goodwill suatu organisasi. Sedangkan secara defensif berusaha untuk membela diri apabila terjadi kesalahpahaman antara organisasi dengan masyarakat. Selanjutnya ada pun tujuan public relations menurut Wijaya dalam Putri Fauziah Kurnia Akbar tahun 2018, yaitu melakukan kegiatan pendekatan dengan publik baik secara internal maupun eksternal dengan melalui pendekatan yang bersifat informatif, edukatif, dan persuasif. Pendekatan dalam hal ini merupakan cara dalam penyampaian informasi bagi public relations agar pesan dapat diterima dengan maksimal oleh publik. Jadi, secara keseluruhan tujuan dari public relations dapat dirumuskan. Yang pertama yaitu menciptakan citra yang baik, yang kedua memelihara citra yang baik, yang ketiga meningkatkan citra yang baik, dan memperbaiki citra jika citra organisasi menurun atau rusak. Dari beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya public relations yang pertama yaitu memberikan dan menerima informasi kepada publik. Dalam memberikan informasi kepada publik, haruslah informasi yang benar dan wajar, serta tidak direkayasa. Jangan sampai informasi yang diberikan itu tidak valid. Yang kedua yaitu mewujudkan kerjasama yang baik dengan publik. Caranya yaitu dengan mengembangkan goodwill atau kemauan yang baik dan menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan publik. Yang ketiga, membuat kesepakatan secara kelembagaan. Kesepakatan yang dimaksudkan adalah mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara pimpinan dengan publik atau karyawannya mengenai kebijakan-kebijakan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, mewujudkan saling pengertian antar publik. Sikap saling pengertian perlu ditegakkan supaya terwujud suatu sikap yang saling menguntungkan dan tidak akan terjadi masalah antara public relations dengan publiknya. Sehingga untuk mencapai beberapa tujuan public relation, maka seorang public relation harus mampu mengembangkan goodwill dan memperoleh opini publik yang favorable atau menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan berbagai publik, serta kegiatan public relations pun harus dikerahkan ke dalam dan keluar. Selanjutnya yaitu peran public relations. Menurut Indrawadi Tamin tahun 2004, ada 4 peran yang dapat dimainkan oleh public relations. Yang pertama, interpreter atau in the middle. Berperan sebagai sumbu antara manajemen dengan publik internal maupun eksternal. Public relations harus mampu menginterpretasikan dinamika dan kebutuhan serta perilaku publik terhadap manajemen dan sebaliknya. Untuk bisa memikul peran ini, public relations harus punya akses pada manajemen bahkan top manajemen. Yang kedua, lubrikan. Pelumas atau pelicin untuk terciptanya hubungan internal yang harmonis dan efisien. Peran ini memungkinkan public relations mencegah timbulnya kemungkinan friksi atau perpecahan dalam organisasi. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Peran ini untuk mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin saja berdampak negatif terhadap organisasi. Dan yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi dilakukan baik pada publik eksternal maupun internal untuk terciptanya saling pengertian.
Selanjutnya, Wahid dan Puspita tahun 2019 mengembangkan bahwa peranan public relation itu yang pertama publication atau publikasi, yaitu menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan ataupun organisasi yang pantas untuk diketahui oleh publik untuk memperoleh tanggapan positif secara lebih luas dari masyarakat. Yang kedua, event atau penyusunan program acara, yaitu merancang acara tertentu atau lebih dikenal dengan peristiwa khusus yang dipilih dalam jangka waktu, tempat, dan objek tertentu yang khusus sifatnya untuk mempengaruhi opini publik. Yang ketiga, news atau menciptakan berita, berupaya menciptakan berita melalui press release, newsletter, dan buletin. Public Relation Officer atau PRO harus mempunyai kemampuan untuk menulis karena sebagian besar tugasnya adalah tulis-menulis atau Public Relation Writing, khususnya dalam menciptakan publisitas. Yang keempat yaitu Community Involvement adalah mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu untuk menjaga hubungan baik atau Community Relation and Humanity Relations dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Yang kelima, inform or image, yaitu memberitahukan sesuatu kepada publik atau menarik perhatian, sehingga diharapkan akan memperoleh tanggapan berupa citra positif dari suatu proses. Nothing diupayakan menjadi something, dari yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu menjadi suka, dan kemudian diharapkan timbul sesuatu, yaitu berupa citra. Yang keenam, lobbying and negotiation, yaitu kemampuan melobi dan negosiasi yang sangat diperlukan bagi seorang public relations atau officer agar semua terencana, ide atau gagasan kegiatan suatu lembaga atau organisasi sebelum di masyarakat perlu diadakan pendekatan untuk mencapai kesepakatan sehingga timbul saling menguntungkan atau win-win solution. Yang terakhir, social responsibility, yaitu tanggung jawab sosial sebuah perusahaan dan tidak hanya memikirkan keuntungan materi bagi lembaga atau organisasi serta tokoh yang diwakilinya, tetapi juga kepedulian kepada masyarakat untuk mencapai sukses dalam memperoleh simpati atau empati dari khalayak-khalayaknya. Selanjutnya, fungsi Public Relations menurut Effendi dalam Hairunisa tahun 2018 ada 4 fungsi yang dimiliki Public Relations. Yang pertama yaitu menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun publik internal. Yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik, menyalurkan opini publik kepada organisasi. Dan yang terakhir, melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup public relation. Menurut Hadi tahun 2018, Wijaya mengungkapkan bahwa ruang lingkup public relations adalah yang pertama, pengolahan dan pengumpulan data yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada lembaga dan khalayak umum serta bisa sebagai umpan balik informasi dari lembaga dan masyarakat. Yang kedua yaitu penerangan. Dalam hal ini, tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat melalui media massa yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan program kinerja, lembaga atau institusi tersebut. Yang ketiga, publikasi. Semua kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau institusi harus dipublikasikan. Adapun ruang lingkup public relations dalam sebuah organisasi atau perusahaan, menurut Lailatu Waro dan Tulung tahun 2017, yang pertama yaitu membina hubungan ke dalam atau internal. Yang dimaksud dengan public internal adalah publik yang menjadi bagian dari perusahaan itu sendiri. Seorang public relations harus mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. Dan yang kedua, membina hubungan ke luar atau eksternal. Yang dimaksud dengan publik eksternal adalah publik umum atau masyarakat yang mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang dimilikinya. Baiklah, hanya sekian materi, fungsi, tujuan, serta ruang lingkup public relations yang dapat saya paparkan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.